warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami siswa-siswi dari SMA 14 Pekanbaru, tepatnya dari kelas IPS 4. Dari kelompok 4 dan 5 akan menyelesaikan tugas sosiologi, yaitu mewawancarai partai politik yang ada di lingkungan setempat. Sebelumnya bisa diperkenalkan dengan Ibu siapa? Kalau boleh tahu. Nah, dulu ya adik-adik, nama saya Rohima Binti, biasa dipanggil kalau di wilayah sini dipanggil Umi Ima. Tapi adik-adik terserah mau panggil saya sehari-hari. Kalau untuk sosialnya, saya beraktivitas sebagai aktivis. Jadi di lingkungan rumah saya memegang peran sebagai ketua Majelis Taklim Masjid Al Barokah yang tadi mungkin adik-adik lewati. Nah, kemudian kalau di luar, organisasi luar, kalau dalam kepartaian saya itu memegang di RKI, Rumah Keluarga Indonesia Bukit Raya, gitu sebagai ketuanya. Nah, kemudian kalau untuk aktivitas lainnya, Umi juga punya usaha catering. Nah, itu aktivitas untuk ekonomi. Nah, kemudian aktivitas lainnya lagi ya mungkin sebagai ibu. Kalau boleh tahu, Ya, Umi bergabung dalam partai apa? Partai PKS. Ada yang tahu PKS kepanjangannya? Apa tuh? Pernah dengar PKS? Pernah, cuma nggak tahu. Ini lambang PKS yang seperti ini nih. Belum pernah dengar ya PKS? Pernah tapi Pernah, panjangannya. tapi nggak tahu Udah panjangannya. pernah ya, tapi nggak tahu ya. Iya. Ya coba searching dulu. Silakan di searching. Dikasih tugas ya. Nah, apa itu Apa, PKS? Apa itu? Partai Keadilan Sejahtera. Ya, Partai Keadilan Sejahtera. Warna apa ya? Oranye. Oh, Ren, udah lihat. Udah. Logonya sudah lihat di situ. Nah, jadi PKS itu Partai Keadilan Sejahtera. Nah, yang sekarang logo kita sekarang itu berwarna oranye. Kalau sebelumnya itu dulu kita berwarna kuning, hitam dan putih. Sekarang oranye, putih dan hitam. Seperti itu. Ya. Nampak ya perbedaannya antara tuh. Jadi kalau yang lama sebelah sini ya, ini lambang kita yang lama. Nah, saya di bawah sini yang hitam, kuning sama putih itu. Sekarang PKS itu yang di atas, Tengok sini. yang warna oranye. Nah, itu ya adik-adik ya. Lanjut ya Bu, bagaimana Umi pertama kali terlibat dalam partai politik ini dan apa yang mendorong Umi untuk bergabung? Jadi kalau di PKS ini sendiri, sebenarnya kita membesarkan dakwah ya. Jadi kalau awalnya itu kita hanya ikut terlibat dalam kajian, karena memang di PKS ini ada kajiannya gitu. Ada kajian rutinnya yang disebut dengan halakoh kalau dulu ya, halakoh atau liko. Nah, kalau di sekolah-sekolah mungkin dikenal dengan nama mentoring ya. Nah, ada ya mentoring ya di sekolah. Nah, kalau di kampus-kampus itu namanya kajian kampus gitu. Nah, seperti itu ya adik-adik ya. Jadi berawal dari situ, kemudian kita menyadari bahwa pentingnya kita mengetahui pergolakan yang ada di negara kita gitu. Melalui apa? Melalui perpolitikan. Nah, oleh sebab itu PKS ini sendiri bukan hanya bergerak di dalam dakwah, tetapi bagi kita politik itu juga sebagian dari dakwah. Seperti itu. Nah, itulah yang mendorong kita untuk mendorong ibu ya, maksudnya ya, mendorong ibu untuk terjun ke dunia politik. Nah, seperti itu ya, Dik ya. Saya ingin bertanya Bu, kira-kira udah berapa lama Ibu ikut partai ini? Jadi kalau bergabung di partai PKS ini dari 2009. Nah, sekarang 2023. Iya. Berapa lama ya? 14 tahun. Iya, 14 tahunan. Lebih kurang ya, lebih kurang 14 tahunan ya. Iya. Lebih kurang ya. Nah, jadi
Ibu dulu bergabungnya itu sebelum menikah. Sebelum menikah. Nah, karena memang mungkin kenapa kita masih bertahan, jadi banyak kader-kader dari PKS ini memang yang kalau ditanya itu sudah berpuluh tahun berada di PKS, sampai bahkan keturunan mereka juga, karena memang kita sebagai kader itu selalu dibina gitu. Jadi artinya kita tidak dibiarkan sendiri, tapi kita dibina dalam segi keilmuan agama seperti itu kan. Jadi artinya ruh kita terbiah ya, kalau bahasa ruh kita dibina, kemudian akal kita juga dibina. Nah, seperti itu. Jadi itu PKS ya adik-adik ya. Setahu Ibu, bagaimana sejarah dibentuknya partai PKS? Oh, sejarahnya itu. Jadi awalnya PKS itu namanya bukan PKS, tapi PK, Partai Keadilan saja. Nah, kemudian akhirnya para kiada-kiada kita, para petinggi-petinggi kita, guru-guru kita itu menambahkan namanya menjadi Partai Keadilan Sejahtera. Jadi dari PKS berubah menjadi dari PK berubah menjadi PKS. Nah, seperti itu. Jadi itu awalnya ya. Itu berdiri, kalau PK itu berdiri tahun 1998. Nah, 1998 kemudian berubah 2 tahun kemudian berubah menjadi PKS pada tahun 2000-an. Seperti itu. Dan sampai sekarang ya. Izin bertanya lagi nih, Mbak. Bisa beritahu kami apa saja visi misi dari partai PKS? Nah, ya. Jadi kalau visi misi dari PKS itu sendiri, kalau untuk visinya itu memang PKS ini merupakan partai politik yang rahmatan lil alamin gitu. Jadi artinya walaupun kita partai Islam gitu, tetapi kita merangkul semuanya, bukan hanya dari kalangan Islam saja gitu, dan Muslim pun juga kita rangkul gitu. Seperti ada di beberapa wilayah itu juga ada kader kita yang juga yang juga bukan dari orang Muslim gitu. Nah, artinya bagi kita rahmatan lil alamin itu kita samakan semuanya gitu. Sama, walaupun basic kita adalah agama gitu kan, partai Islam ya. Partai Islam, akan tetapi pada dasarnya untuk politiknya itu kita rahmatan lil alamin untuk semuanya gitu. Nah, kemudian untuk visi, karena memang banyak ya, Ibu baca sedikit ya. Boleh ya, nengok kopian ya. Nah, nih. Kalau untuk misi itu sendiri, yang pertama untuk meningkatkan pertumbuhan jumlah anggota partai. Nah, jadi dari kader kita itu, gimana caranya kita bisa tambah besar, itu kita akan terus meningkatkan kapasitas. Nah, ya, akan terus meningkatkan jumlah atau kapasitas dari partai ini gitu. Nah, gimana caranya? Dengan kita merekrut anggota partai gitu. Nah, gimana cara merekrut anggota partai? Itu mudah kok. Adik-adik cukup daftar gitu. Kalau yang udah ada KTP, belum lagi. Oh, udah ya. Siapa yang sudah punya KTP? Sudah KTP ya. Yang lainnya belum. Udah pada 17-an belum umurnya? Belum. Oh, belum ya. Oh, baru berapa? 16 ya, 16-an ya. Masuk 17. Ya. Nah, jadi bagi adik-adik yang sudah, tapi bisa aja. Jadi walaupun kita misalnya belum punya KTP, adik-adik hanya baru anak sekolah gitu ya, itu kita juga bisa menjadi kader gitu. Nah, cara menjadi kadernya mungkin dari binaan-binaan itu tadi. Jadi ada binaan namanya halakoh itu tadi. Jadi halakoh kita itu dipisah gitu antara laki-laki dan perempuan, itu ndak boleh bercampur gitu. Karena kan memang di dalam Islam kan perempuan dengan laki-laki itu kan tidak boleh bercampur ya. Nah, sehingga kita juga membuat kajian-kajian itu dengan cara dipisahkan. Akan tetapi kita juga diperbolehkan untuk berkomunikasi dengan lawan jenis gitu ya. Nah, tapi dalam batas-batas yang masih Islami seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya itu kita mengokohkan soliditas partai
berkala nasional. Nah, kenapa kita harus mengokohkannya secara berkala gitu? Berkala itu artinya bersinambung ya, terus menerus ya. Nah, itu secara nasional itulah melalui partai-partai ini tadi kan. Nah, sehingga dengan adanya seperti ini gitu kan, kita mampu menjalankan fungsinya sebagai parpol itu sendiri. Nah, seperti itu ya Dek ya. Nah, kemudian yang ketiga, meningkatkan kepeloporan partai dalam pelayanan. Alhamdulillah, partai PKS ini sendiri termasuk partai yang cepat tanggap. Nah, cepat tanggap artinya ketika kita mendengar bahwa suatu daerah atau suatu wilayah itu misalnya ada terjadi gempa gitu ya, atau ada terjadi bencana gitu, insya Allah dari PKS itu selalu turun. Akan tetapi mungkin kita tidak terlalu disorot ya, karena ya itu tadi ya, karena memang yang menguasai media saat ini itu bukan dari kalangan, kebanyakan bukan dari kalangan muslim ya. Nah gitu kan. Nah akan tetapi kalau adik-adik mungkin lihat itu memang kita itu, nah seperti kemarin ya, kita sudah beberapa wilayah itu yang terjadi banjir pada saat hujan deras gitu kan, terjadinya banjir, itu kita langsung cepat tanggap, kita langsung mengunjungi wilayah yang banjir, kita memberikan bantuan seperti itu. Dan ada lagi misalnya kebakaran gitu, kita juga melakukan hal yang sama dengan syarat kita dapat informasi itu seperti itu. Nah kemudian yang keempat, yang pastinya kita akan memenangkan pemilu 2024 dan meningkatkan kontribusi partai dalam menggagas dan memperjuangkan kebijakan publik yang berpihak kepada kemaslahatan masyarakat. Nah gitu. Jadi memang tujuan partai kita itu adalah untuk kemaslahatan masyarakat gitu ya. Nah, dengan adanya PKS ini kita berharap kita bisa menang nantinya gitu kan. Dan alhamdulillah untuk saat ini di kursi DPRD Kota Pekanbaru itu kita sudah menduduki 8 kursi. Nah gitu. Jadi dari sekian kursi kita menduduki 8 kursi, artinya apa? Artinya dari sekian banyak partai, kitalah partai yang paling banyak menduduki kursi di anggota dewan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan 2024 ini kita bisa memenangkan 50% suara. Itu harapan kita ya, insya Allah ya. Nah, karena apa? Nah, alhamdulillahnya ketika kita sudah menduduki kursi dewan gitu ya. Nah, untuk saat ini kota yang masih kita pegang banyak gitu. Alhamdulillah kita yang menjadi ketuanya gitu. Jadi ketua DPRD Kota Pekanbaru saat ini itu dari partai PKS. Nah, sehingga apa? Sehingga ketika ada kebijakan yang harus kita yang harus kita berikan gitu kan, yang harus kita tetapkan gitu kan. Mudah-mudahan keberpihakan kita selalu kepada masyarakat gitu. Karena apa? Karena kita memang tujuan kita adalah untuk kemaslahatan masyarakat. Nah, seperti itu ya adik-adik ya. Nah, mungkin itu saja. Boleh dilanjut? Kira-kira Bu, ada nggak salah satu revisi misi yang tadi Ibu sebutkan yang sampai saat ini belum tercapai? Kalau yang belum tercapai itu mungkin bukan belum tercapai ya. Akan tetapi mungkin waktunya saja yang belum memungkinkan untuk pencapaiannya gitu kan. Nah, kalau untuk visi dan misi ini sejauh ini sebagian besar sudah kita jalankan, sudah kita laksanakan. Mungkin porsinya saja yang agak yang mungkin harus kita lebih tingkatkan lagi seperti itu. Bagaimana Ibu menilai kinerja partai politik dalam beberapa tahun terakhir? Apakah ada prestasi khusus yang Ibu sorot? Kita tidak melihat partai lain ya. Alhamdulillah partai kita sudah sikoh gitu kan. Artinya partai kita itu sudah kokoh gitu. Kita berharap memang dengan partai kita ini ya itu tadi ya adik-adik ya. Alhamdulillah insya Allah ketika kita bisa memegang kursi di dewan, kita bisa lebih banyak membuat kebijakan-kebijakan yang berpro kepada masyarakat.
Ada mungkin beberapa yang ingin Ibu sampaikan. Kemarin kita mengadakan sosper, sosialisasi peraturan yang diambil oleh dewan kita gitu ya. Nah, itu salah satunya yang kita ajukan untuk dijadikan peraturan adalah menaikkan gaji guru MDA. Nah, kenapa kita ambil salah satu itu gitu ya? Karena memang kita melihat bahwa guru-guru MDA itu pertama bekerjanya untuk agama, ya kan? Menyelamatkan agama Allah gitu ya. Akan tetapi gajinya justru yang paling kecil, kan? Nah, jadi begitu kemarin Ibu juga sama kayak adik-adik mungkin, tapi bukan wawancara ya, hanya ngobrol-ngobrol saja gitu kan, dengan beberapa guru MDA. Itu Masya Allah gitu, gaji mereka itu dengan gaji yang segitu mereka tetap bertahan gitu. Gajinya hanya sekitar 300 satu bulan, 300.000. Kalau kita pikir-pikir 300.000 itu nggak cukup gitu. Kalau dia kepala rumah tangga nggak cukup untuk makan satu bulan gitu. Nah, seperti itu. Dan paling besar itu yang Ibu dengar baru hanya 500 untuk wilayah kita di sini lah ya. Hanya 500.000 gitu. Jadi kalau dia sebagai kepala rumah tangga tak bisa gitu. Dibilang maksud itu tak bisa terpenuhi kehidupan dari situ gitu. Nah, saking rendahnya ya. Karena yang kita tahu ya, keadaan ekonomi kita saat ini mungkin bagi adik-adik perempuan lah ya gitu kan, tahu ya harga beras mahal, kemudian harga cabai sudah melambung gitu kan, belum lagi harga ayam, telur dan segalanya gitu kan, semuanya naik gitu. Nah, dengan gaji segitu itu tidak mencukupi gitu. Nah, alhamdulillah disitulah peran kita menyoroti guru-guru MDA untuk kita kita buatkan peraturan yang bisa berpihak kepada guru-guru MDA sehingga gaji-gaji mereka bisa bertambah seperti itu. Nah, gini tuh salah satunya. Saya izin bertanya, untuk logo partainya sendiri apakah ada makna atau filosofi tertentu? Ya, karena ini kan warna baru ya, Dik ya, gitu. Ini warna oranye. Jadi warna oranye ini adalah warna baru yang melambangkan kehangatan, harapan, semangat, kehidupan yang selalu optimis. Nah, dan semangat muda. Tuh ya. Jadi anak-anak muda tuh tahu tuh ya kalau yang oranye gitu kan. Kayak Sophie ya. Kita mau bilang ya. Jadi nah seperti itu. Jadi itu yang warna oranye. Adapun yang warna putih itu melambangkan, masih kita pakai warna lama. Warna putih melambangkan kebersihan, bersih, suci, tulus, ikhlas. Nah, tahulah adik-adik ya kalau warna putih itu identik dengan apa? Dan mulia gitu ya. Nah, sementara yang warna hitam itu melambangkan kemauan keras. Nah, ini yang suka-suka pakai hitam nih ya. Itu berarti semangatnya tinggi tuh ya, kemauannya keras ya. Disiplin, terus kemudian kekuatan, ketegasan, berwibawa, kepastian, aspiratif dan perlindungan. Nah, seperti itu ya. Jadi itu 3 warna dalam PKS, ada warna oranye, warna putih dan warna hitam. Ya. Lanjut, bagaimana pandangan Bapak bagaimana pandangan Umi tentang isu-isu utama yang dihadapi masyarakat saat ini, terutama tentang money politik yang sedang marak-maraknya terjadi menjelang pesta demokrasi, dan bagaimana Partai Umi menanggapi hal tersebut? Ya. Masya Allah ya, pertanyaan bagus ya adik-adik ya. Jadi alhamdulillah PKS itu memang dari dulu memegang prinsip tidak ada namanya money politik. Kenapa? Money politik itu yang pertama bagi para ulama itu hukumnya apa? Haram. Yang diberi berdosa dan yang memberi juga berdosa gitu. Jadi yang memberi hukumnya haram dan yang menerima juga haram yang dia peroleh gitu. Jadi itulah karena kita memang kan partai Islam ya. Kita memegang prinsip itu sehingga kita kalau di dalam PKS ini sendiri tidak ada insya Allah ya, kecuali kalau oknum-oknum itu di luar dari kepartaian gitu ya. Nah, kalau dalam PKS itu sendiri
diharamkan yang namanya politik uang. Iya. Nah, jadi bagi kami caleg gitu, itu sedikit pun kita tidak boleh menggunakan. Bukan berarti kita berpolitik tetap ada kosnya ya, Iya. ada biayanya gitu kan. Nah, kenapa Umi bilang begitu? Karena misalnya tuh Umi buat kalender, kan butuh biaya ya. Iya. Tapi Umi kan tidak money politik ketika Umi memberikan kalender kan. Iya. Nah, yang dikatakan money politik itu adalah ketika seseorang ingin memilih seseorang gitu, Iya. itu mereka sudah diiming-imingkan dengan namanya uang gitu. Iya. Nah, disitulah letaknya money politik. Politik. Karena memang mau tidak mau gitu, suka tidak suka, kemudian apalagi boleh tidak bolehnya gitu, itu memang banyak dari kalangan kita masyarakat itu masih tergiur dengan hal-hal itu. Iya. Nah, ya kan? Iya. Akan tetapi, nah disitulah kita harus cerdas dalam berpolitik. Karena politik ini bukan hanya 1 hari. Politik itu 5 tahun loh dek, gitu. Jadi ketika ibu nanti duduk jadi dewan, itu 5 tahun loh. Jadi artinya suara yang ibu ambil dari kalian misalnya yang sudah punya KTP ya, itu ibu gunakan selama 5 tahun. Nah, mau adik-adik 5 tahun hanya dibayar 200.000, paling tinggi 500.000, mau? Sementara nantinya ibu ndak lihat kalian lagi gitu, ibu ndak dengerin apa yang menjadi permasalahan kalian. Nah, kira-kira mau ndak gitu? Nah, jadi yang kita mau apa? Yang kita mau didengar. Nah, itulah politik yang bersih itu. Politik yang bersih itu dia akan turun tanpa uang, sehingga dia tidak terpikir lagi, di otaknya tidak ada terpikir lagi untuk mengembalikan uang yang hilang, ya kan? Kalau sejauh ini katakanlah mereka menggunakan politik uang, kemudian habislah uangnya sampai miliaran, kemudian mereka akan berpikir, loh uangku kan kemarin habis, loh udah miliaran. Tentu mereka akan mengolah otak mereka bagaimana caranya uang yang dulu kembali lagi. Akhirnya apa yang terjadi? Korupsi, benar. Nah, dan alhamdulillah adik-adik boleh searching nanti, partai korupsi terkecil itu hanya PKS. Nah, partai terkecil korupsi itu di PKS. Jadi artinya apa? PKS itu bisa dibilang tidak ada yang korupsi, kecuali mungkin ada beberapa fitnah. Nah, yang mungkin dulu-dulu mungkin ya, kalau adik-adik sudah mulai melek politik ya, tapi mungkin Umi boleh ulas lah ya. Dulu-dulu mungkin ada pernah dengar korupsi sapi. Korupsi sapi itu kan besar sekali kan beritanya, pemberitaan. Padahal di saat itu yang dikorupsi itu tidak nyata loh gitu. Hanya ucapan aja gitu. Jadi hanya ucapan, maksudnya itu duitnya itu nggak ada gitu kan, barang buktinya nggak ada, hanya ucapan yang mengatakan, kan misalnya kayak gini, Umi misalnya jualan nih, adik misalnya jualan ke Umi gitu, bukan jualan sih, mau menawarkan sesuatu gitu kan, mau menawarkan sesuatu untuk Umi jual lagi, nah jual ke negara tibanya kan, kemudian Umi bilang gini, apa yang mau adik kasih nih untuk Umi, nah seperti itu, jadi itu kemudian diangkat dan dibesar-besarkan menjadi sesuatu permasalahan sehingga dikatakan itu termasuk dalam kategori korupsi gitu. Itulah yang dialami PKS. Tapi alhamdulillah sejauh ini kita komitmen dan konsisten gitu ya. Bahkan Ustadz Lutfi itu yang dituduh korupsi seperti itu dan dia dipenjara selama 16 tahun, beliau menjalankan apa yang sudah menjadi peraturan gitu. Beda dengan koruptor lainnya. Nah, koruptor lain itu ketika dia dipenjara, bahkan penjaranya itu udah seperti hotel bintang 5 gitu kan. Kasurnya empuk ya, ber-AC gitu kan. Nah, seperti itu ya. Boleh lanjut. Sedikit gambaran. Terus nih kita ada pertanyaan terakhir. Kira-kira untuk ketentuan dari pemerintah ada berapa persen setiap partai yang boleh mencalonkan calegnya dan berapa banyak anggota partai yang dicalonkan untuk duduk di kursi legislatif pada periode tahun depan?
Jadi kalau untuk Kota Pekanbaru ini sendiri kita ada 50 kursi untuk DPRD Kota Pekanbaru. Nah, sementara kita ada 24 partai ya. Dari setiap partai itu harus apa namanya tuh berbeda-beda wilayah ya. Kalau misalnya kayak kita nih, ini di dapil kita ini Bukit Raya sama Sail, namanya dapil 4. Nah, untuk dapil 4 ini sendiri ada 6 kursi yang akan kita peroleh. 6 kursi itu dari 24 partai politik gitu. Disitulah persaingan kita. Jadi satu partai itu mencalonkan 6 orang, kemudian partai berikutnya juga mencalonkan 6 orang, partai berikutnya juga mencalonkan 6 orang. Berbeda lagi dengan wilayah lain. Ada yang 10, ada yang 5, ada yang 8, ada yang 7, seperti itu. Nah, itu. Terus apa lagi tadi? Boleh diulang lagi. Itu. Kemudian persenannya ya. Iya. Nah, kalau persenannya, jadi untuk kota perempuan itu ada 30%. Jadi kalau misalnya kayak di apa ya, Bukit Raya ini sendiri di dapil 4 ini kan kita ada 6 kursi tuh. 6 kursi 30% itu berarti berapa? Sekitar 2 orang ya. Nah, jadi kami perempuan ada 2 orang. Alhamdulillah Umi dari Bukit Raya dan teman satu lagi dari Sail yang perempuannya. Nah, kemudian laki-lakinya ada 4 orang. Seperti itu. Alhamdulillah kita sudah mencapai semua kursi yang diharapkan gitu. Nah, kalau untuk target kita, target kemenangan ya. Nah, kalau kami bilangnya di sini target kemenangan dakwah gitu. Jadi karena memang mau tidak mau PKS ini masih identik dengan keislamannya gitu ya. Untuk kemenangan dakwah kita berharap itu 50% lebih 1. Nah, berarti berapa? 50% lebih 1. Berarti berapa? Tadi kursi ada 50. Ya kan? 50%-nya lebih 1. Berarti berapa? 26. Kita berharap dari Kota Pekanbaru ini sendiri berarti ada beberapa kecamatan ya. Itu kita berharap 26 kursi yang akan kita peroleh di 2024 ini. Amin. Ya, lanjut. Udah Mi. Sekian pertanyaan dari kami. Terima kasih Umi telah menjawabnya. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.